Saya tahu itu. Saya tahu. Memang ya itulah. Itu satu, pasti nggak setuju. Dia bilang bahwa minta untuk dipertimbangkan kembali terhadap pelarangan ekspor barang mentah, kan kacau ini. Dan jangan diperluas komoditas Dan lain. jangan diperluas. Maksudnya apa orang kayak begitu mengintervensi negara kita? Itu pasti ada sesuatu, Jal. Kayak gitu-gitu loh. Dan itu dia akan masuk kepada calon penguasa atau kepada partai politik. Kabar ini, kabar terkabar. Mungkin bisa di-share ke kita. Dan terakhir Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa ada pihak yang tidak ingin hilirisasi dilanjutkan. Nah itu mungkin bisa dielaborasi lagi Pak, indikasinya seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh pihak-pihak itu Pak? Terima kasih. Mereka gini, ada dua bentuk yang tidak suka hilirisasi. Yang pertama itu adalah biarkan orang impor terhadap kebutuhan kita. Dia kalau kita bangun hilirisasi, bangun industri, dia kan peluangnya kan hilang, Jal. Seperti 7 juta ton itu, contoh itu. Itu kan makanya kita punya DME di Torpedo. Saya tahu itu. Saya tahu. Memang ya itulah. Itu satu, pasti nggak setuju. Yang kedua adalah yang sering mengekspor barang mentah. Ini kan cari uang cepat. Kayak nikel, contoh. Kalau kita, dulunya saya kan pengusaha juga, Jan. Dulu itu, kalau tidak perlu pakai smelter. Garuk aja, kirim. Profit udah pasti $15 per ton. Kalau sekarang nggak bisa, Jal. Harus bangun industri. Jadi dua kubu itu. Nah, tetapi ada variabel ketiga. Adalah negara-negara yang tidak ingin Indonesia maju. Negara-negara yang ingin industrinya maju mendapat supply dari bahan baku Indonesia. Dan itu biasanya kolaborasinya main di sana. Itu yang saya contohkan seperti IMF. Tapi sekarang sudah minta maaf dia. Dia sekarang udah minta maaf. Ada kekeliruan dalam interpretasi di media, katanya si direktur IMF-nya bilang. Tapi kan dalam kajiannya itu kan dia mengatakan bahwa dia memahami Indonesia pertumbuhan ekonominya bagus, inflasinya terjaga, dan hari ini juga memahami bahwa Indonesia lagi sedang melakukan transisi untuk menciptakan nilai tambah dengan memakai teknologi. Tapi di bait berikutnya dia bilang bahwa minta untuk dipertimbangkan kembali terhadap pelarangan ekspor barang mentah, kan kacau ini. Dan jangan diperluas komoditas Dan lain. jangan diperluas. Maksudnya apa orang kayak begitu mengintervensi negara kita? Itu pasti ada sesuatu, Jal. Kayak gitu-gitu loh. Dan itu dia akan masuk kepada calon penguasa atau kepada partai politik. Hanya dua itu aja kok instrumennya. Dan kita tidak mau ya memimpin negara kita seperti itu. Kalau kita bicara tentang nasionalisme hakiki, kalau kita bicara tentang nasionalisme sejati seperti itu, Zal. Nah kebetulan saya orang kampung yang nggak punya ekspektasi hidup apa-apa dalam konteks aneh-aneh gitu ya. Sekarang aja udah bagus, jadi saya merasa bahwa pandangan saya itu masih relevan dengan pemikiran Bung Karno untuk berdikari itu. Karena kalau bisa kita kelola sumber daya alam kita sendiri. Untuk apa kepentingan rakyat bangsa dan negara? Itu Jal. Terima kasih.